Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Karda dengan NIM 2401030015. Saya akan memaparkan materi tentang asas-asas bimbingan dan konseling. Nah, adapun definisi asas yaitu adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Menurut Sudikno Mertokusumo, asas adalah dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya. Nah, adapun pengertian asas bimbingan dan konseling. Asas bimbingan dan konseling yaitu ketentuan-ketentuan yang diterapkan penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling. Asas tersebut harus dilaksanakan dengan baik agar mencapai tujuan yang diharapkan. Asas tersebut cenderung diabaikan bisa sangat mengkhawatirkan karena akan berlawanan dari tujuan bimbingan dan konseling dan dapat merugikan orang-orang yang terlibat pelayanan dari bimbingan dan konseling itu sendiri. Selanjutnya yaitu asas-asas yang mendasari pelayanan bimbingan konseling. Yang pertama, asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan yaitu suatu asas yang menuntut konselor merahasiakan data dan keterangan dari konselinya. Maksudnya, konselor harus menjaga amanah yang telah dipercayakan oleh konseli terhadap rahasia yang telah diberikan oleh konseli. Tanggung jawab ini harus dijaga atau dipegang oleh konselor dan tidak boleh disebarluaskan. Yang kedua, asas kesukarelaan, yaitu asas yang menghendaki adanya kerelaan konseli untuk mengikuti layanan bimbingan konseli yang dilaksanakan. Dalam asas ini, tidak hanya konseli yang secara sukarela mengikuti layanan bimbingan konseling, tetapi konselor juga diharapkan dengan sukarela dalam membimbing dan membina konseli sehingga konseli merasa nyaman dan dalam menyampaikan semua masalahnya. Yang keempat, asas kegiatan. Asas kegiatan yaitu asas yang menghendaki konseli agar dapat berpartisipasi atau aktif dalam kegiatan yang dibuat oleh konselor dalam mencapai tujuannya. Kegiatan yang diberikan pada konseli harus sesuai dengan kebutuhan dan digemari oleh konseli agar dapat membangun jiwa dan kepribadian konseli. Kemudian yang kelima, asas kemandirian, yaitu asas yang mengharuskan konseli agar dapat mandiri dan menerima dirinya sendiri di lingkungan dimanapun dia berada, bisa mengambil keputusan yang tepat dan dapat mengembangkan kepribadian dirinya sendiri. Yang keenam, asas kekinian, yaitu ketentuan layanan yang berkenaan dengan masa depan atau masa lampau. Ditinjau dari dampak atau kondisi yang dapat diperbuat sekarang, konselor harus dapat mengetahui dan memahami keadaan dan kondisi lingkungannya klien. Dengan mengetahui kondisi tersebut, maka pelayanan konseling yang diberikan oleh konselor akan memudahkan proses pelayanan. Yang ketujuh, asas kedinamisan, yaitu menghendaki pelayanan yang diberikan kepada konseli agar selalu bergerak maju dan tidak menonton. Konselor harus menyesuaikan diri agar pembahasannya tidak membosankan dan terus sesuai dengan kemajuan zaman. Selanjutnya yang kedelapan, asas keterpaduan, yaitu asas yang menghendaki konseli dan konselor saling menunjang dan terpadu. Kerjasama antara konseli dan konselor berperan penting dalam penyelenggaraan layanan bimbingan konseling agar memberikan keterpaduan yang seimbang dan selaras. Yang kesembilan, asas kenormatifan, yaitu asas yang menghendaki agar pelayanan kegiatan bimbingan dan konseling harus didasarkan pada norma-norma yang ada dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai norma yang berlaku. Yang ke-10, asas keahlian, yaitu asas yang menghendaki agar konselor secara profesional dalam pelaksanaan bimbingan konseling. Keprofesionalitas harus terwujud dengan baik. Konselor harus mengeluarkan semua kemampuannya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi konseli. Ke-11, asas alih tangan kasus, yaitu bagi pihak-pihak yang menyelenggarakan pelayanan bimbingan konseling, bila tidak dapat lagi menangani masalah yang dihadapi konseli, maka akan dialihkan kepada pihak yang lain. Dan yang terakhir, asas tuturi handayani, yaitu asas yang menghendaki pelayanan bimbingan konseling yang dapat mengayomi atau memberikan rasa aman, memberikan dorongan kepada para konseli untuk terus maju. Baik, itulah materi yang saya paparkan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.